Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu dalam edisi daring kali ini. Anak-anakku kelas 9 yang kami banggakan. Untuk materi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bab ijarah dan upah. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa, kita bacakan Ummul Quran, mudah-mudahan pembelajaran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak-anak mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Baiklah, untuk lebih jelasnya marilah kita ikuti bersama materi tentang ijarah. Ijarah atau sewa menyewa. Pengertian dan hukum ijarah. Secara etimologi atau secara bahasa, ijarah berasal dari kata ajaro ya'juru ujron yang berarti upah atas pekerjaan. Menurut pendapat lain, ijarah artinya upah atau sewa. Sedangkan menurut istilah, ijarah adalah memberikan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan ketentuan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan. Hukum ijarah adalah mubah dan dapat berubah menjadi haram apabila sewa menyewa itu untuk perbuatan maksiat. Kemudian dasar hukum tentang ijarah terdapat dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat 6. Anak-anak bisa menulis, melihat Al-Quran di surat At-Tolaq ayat 6, kemudian ditulis terjemahnya sendiri. Nah, yang kedua, dasar hukum dari salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam wa Siddiqa radhiyallahu anhu istajara rajulan min Banidil yuqalu lahu Abdullah ibnil Uraikid. Artinya, sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah menyewa seorang lelaki dari Bani Adil yang bernama Abdullah ibni al-Uraikid. Hadis riwayat Bukhari. Rukun ijarah antara lain syarat, yaitu ijab qabul, mu'jir, orang yang menyewakan, dan mustajir, orang yang menyewa, ma'qud alaih, atau manfaat yang disewakan, kemudian upah. Nah, upah ini sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh. Semua alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran ijarah. Kemudian syarat ijarah, syaratnya sigot, adalah kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan. Ijarah bisa juga dengan lafadz, aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian. Nah, itu termasuk syaratnya sigot. Kemudian mu'jir dan mustajir, kedua belah pihak ini harus sudah baligh dan berakal sehat, mempunyai hak tasarruf atau membelanjakan harta.
Maka dari itu, anak kecil atau orang gila tidak sah berakad ijarah. Kemudian syaratnya lagi, antara mukjir dan mustajir atas dasar suka sama suka atau ridho. Jadi jika ada unsur pemaksaan maka ijarah tidak sah. Kemudian syarat manfaat ain mustajarah atau barang yang disewakan. Yang pertama, harus mutaqawwamah atau bernilai secara syariat, maklum atau diketahui, mampu diserahkan. Yang kedua, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa. 3. Manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang. D. Upah atau ujroh. Di dalam akad ijarah harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap. Misalnya 100.000 rupiah, 500.000 rupiah, dan sebagainya. Kemudian masa berlakunya akad ijarah. Ijarah bisa berakhir atau batal karena 1. Rusaknya barang yang disewakan. Yang kedua, barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan. Misalnya, rumah yang disewakan roboh. Kemudian dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa akad sewa tidak batal karena kematian salah satu dari dua pihak. Nah, jika keduanya meninggal sekaligus, maka akad sewa tidak batal sampai masa atau waktunya habis. Oleh karenanya, ahli waris penyewa atau mustajir mengganti penyewa untuk menggunakan barang yang disewa. Penyewa tidak wajib mengganti barang yang disewa jika rusak atau mati kecuali karena ceroboh, seperti memukul hewan yang disewa hingga mati atau sengaja merobohkan rumah yang disewa. Kemudian macam-macam ijarah ada 2. Yang pertama ijarah ala al-manafi', yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Yang kedua, ijarah ala al-amal, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Terakhir, hikmah ijarah. Ada beberapa hikmah dalam ijarah, antara lain yang pertama, membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mukjir dan mustajir. 2. Memenuhi kebutuhan keluarga. 3. Memenuhi hajat hidup masyarakat. Dan yang keempat, menolak kemungkaran. Demikian materi tentang ijarah yang sudah kami sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekhilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.